Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di sana? Semoga kabarnya sehat selalu sayang ya. Baiklah, kita kembali lagi dalam pembelajaran tematik kita. Bagaimana hasil ujiannya sayang? Semoga memuaskan ya nakku ya. Baiklah, sebelum kita lanjutkan materi kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa tadi, apa yang akan kita lakukan nantinya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, seperti biasa, karena kita sudah beberapa hari tidak bertemu, alangkah baiknya Miss mau bertanya dulu tentang materi kita minggu lalu ya, atau beberapa minggu yang lalu. Adakah ya yang masih ingat materinya? Insya Allah masih ingat ya sayang ya. Mari kita sama-sama mengulang, yaitu tentang apa sayang? Iya, yaitu tentang menulis kalimat tentang menyelesaikan masalah yang sederhana. Kemudian juga mengidentifikasi kewajiban dan hak dalam kehidupan bertetangga. Dan juga tentang menentukan dua bilangan yang hasil kalinya sudah diketahui. Itulah materi kita beberapa minggu yang lalu. Nah, kali ini kita lanjutkan materi kita masih dalam pembelajaran tematik, yaitu di tema 4, yaitu tentang kewajiban dan hakku juga, tapi masuk pada subtema 4, yaitu tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, dalam pembelajaran 1, inilah pembelajaran kita kali ini sayangku. Adapun tujuan pembelajaran kita di tema 4 ini adalah agar kita bisa mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah yang sederhana dalam teks tulis. Kemudian juga mengetahui teknik potong, lipat, dan sambung, serta menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah selisih hasil kali atau hasil bagi dua bilangan cacah. Inilah tujuan pembelajaran kita di pembelajaran 1 ini sayangku. Kita lanjutkan materinya ya nakku. Oke. Nah, yang pertama itu adalah kita akan belajar tentang kalimat masalah dan cara menyelesaikannya. Kemarin kita sudah bahas karena dalam pembelajaran selanjutnya yang kemarin juga kita sudah bahas. Nah, kali ini adalah tentang cerita lingkungan hijau. Nah, ingat kemarin, kalau sudah ada masalah pasti kita harus menyelesaikannya. Nah, contohnya di sini kita baca lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Nah, di sini sudah kita bisa melihat mana ya masalahnya. Iya, masalahnya adalah di jalan menuju sekolah si Dayu. Bagaimana? Nah, iya, gersang jalan di depan sekolah si Dayu. Bagaimana? Nah, iya, gersang. Nah, inilah masalahnya dalam kalimat ini. Nah, kemudian di dalam kalimat ini ada cara menyelesaikannya. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana misalnya? Iya, mereka berdiskusi dan sepakat untuk apa? Nah, iya, menanam pohon di sekitar sekolah dan mereka bekerja sama. Nah, di sini adalah masalahnya dan juga mereka cara menyelesaikannya. Nah, kemudian setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Nah, seperti di dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6 yang artinya seperti ini. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Makanya dalam masalah kita anggap itu adalah kesulitan, pasti ada jalan yang diberikan Allah. Makanya kita tidak boleh mengeluh. Kenapa?
Karena setiap masalah itu ada jalan keluarnya dan ada cara menyelesaikannya. Tinggal lagi bagaimana kita menyikapi setiap masalah tersebut. Sayangku, sama seperti belajar juga. Belajar itu kita merasa kesulitan. Tapi ingat, dalam kesulitan itu, kalau kita benar-benar ingin belajar, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita, yaitu dengan cara memberikan pemahaman kepada kita. Ya sayangku, sudah bisa dipahami? Insya Allah bisa ya nak. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita disuruh membuat topi dari kertas. Anak-anak Miss Ana sudah pernah nggak ya nak buat mainan dari kertas? Sampan-sampanan kalau bahasa kita, pernah kan? Nah, sama caranya seperti membuat sampan-sampanan. Bedanya kalau sampan itu kita buka dia, kalau ini tidak. Nah, seperti ini caranya. Pertama, ambil selembar kertas koran. Nah, kenapa pakai kertas koran nak? Karena kepala kita kan kecil, untuk buat topi dari kertas maka kita menggunakan koran. Terserah mau apa, mau yang bekas kalender juga bisa, lebih bagus, lebih keras dia. Nah, boleh mau kertas apa, yang penting dia agak keras dan dia tidak basah. Kemudian setelah itu, lipat kertas itu tadi menjadi 2 bagian sama besar. Usahakan dia itu kertasnya agak panjang sedikit ya nak. Kemudian sisi yang terbuka berada di bawah, karena kita sudah lipat kan ada tuh bekas lipatan yang terbukanya mengarah kepada kita. Setelah itu, lipat ujung kanan dan kiri ke tengah, lalu tekan membentuk segitiga kayak buat kapal-kapalan. Nah, tadi kan dia udah berbentuk, kita lipat 2, kemudian bentuk jadi segitiga kayak buat kapal-kapalan. Nah, kemudian setelah itu lipat kertas kedua sisi bagian bawah ke atas, lalu tekan. Nah, kan sudah berbentuk kapal-kapalan tuh. Kemudian lipat berbentuk segitiga, ditekan, baru balikkan ke atas. Sudah, kalau dia kemudian bukalah kertas berlana. Kalau dia membuat kapal-kapalan kan kita buka yang sudah kita lipat. Kalau ini tidak lagi, dia hanya berbentuk segitiganya itu. Nah, setelah kita lipat tadi segitiganya, udah masukkan ke kepala. Nah, seperti itu dia. Kalau sudah bisa buat kapal-kapalan, insya Allah membuat topi bisa. Enakku. Nah, itulah dia cara membuat topi dari kertas. Itu adalah teknik dia melipat ini sayangku. Kemudian topi sudah siap dipakai. Nah, sesuaikan dengan ukuran kepala kita. Kalau kebesaran, kecilkan lagi dia, bentuk lagi dia, lipat lagi dia segitiganya. Enakku, bisa ya, insya Allah bisa, nanti dipraktikkan di rumah ya sayang. Oke, nah masuk kita kepada pembagian yang hasilnya sudah diketahui. Kalau materi semalam itu perkalian yang hasilnya sudah diketahui. Nah, ini ada ceritanya, yaitu tentang pembagian yang hasilnya sudah diketahui. Nah, seperti ini dia caranya nak. Kalau semalam dia itu perkalian, kita kalikan dengan hasilnya, iya kan? Kalau dia perkalian, kita bagikan deh. Nah, kalau ini kita kalikan, kebalikan dari bagi apa nak? Iya, kali. Nah, caranya terserah mau berapa di sini. Contohnya Miss buat di sini 2. Maka kita kalikan 10 kali 2 berapa nak? 20. Maka letak sini. Kalikan ini kemari kalikan. Nah, 2 kali 10 berapa nak? Iya 20. Maka hasilnya itu kemari buat 20. Maka 20 dibagi 2 hasilnya iya 10. Bisa? Tapi usahakan dia itu posisinya di tengah biar lebih gampang kalau mau pembagian ya nak. Nah, kemudian setelah itu selanjutnya seperti ini lagi. Nah, ini dia 10. Ingat, untuk mengisi pembagian yang hasilnya sudah diketahui, kita harus isi yang tengah. Cara gampangnya yang di tengahnya aja ya nak, jangan ke sebelah kiri, yang tengah. Nah, contohnya Miss buat di sini 5. Maka kita apakan kemari? Iya, kita kalikan dengan 10. 5 kali 10 berapa? 50. Maka pindahkan kemari. 5 kali 10 50. Maka pindahkan hasilnya kemari 50. Maka 50 dibagi 5 adalah 10.
Nah, cara gampangnya ini yang di tengahnya aja diisi nakku ya, agar lebih mudah untuk mengerjakannya. Bisa, yang penting kalikan dulu yang tengah ini ke hasilnya. Kemudian setelah itu baru diapain? Nah iya, setelah itu baru kita buat dia hasilnya ke sebelah kiri. Nah kalau di kiri mau diisi ini, maka ini harus kita bagikan. Contohnya di sini kita buat, tadi kita ulang lagi ya caranya. Nah contohnya yang ini mau kita buat di sini tadi 50. Nah ini dia harus lebih besar daripada hasilnya. Nah kalau 50 maka kita bagikan dengan si 10 ya. 50 ini kita bagikan dengan 10. 50 bagi 10 berapa? 5. Nah, lebih susah karena makanya lebih bagus isi tengahnya agar mudah, tinggal mengkalikan maka dapat hasil sebelah kirinya. Terserah anak Miss Ana mau pakai yang mana. Yang kalau ini dia dikali, kalau yang sebelah kiri dia dibagikan dengan hasil. Kalau ini dikalikan dengan hasil, ini dibagikan dengan hasil. Terserah yang mau pakai mana ya anakku. Oke, bisa, insya Allah bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tugas anak Miss Ana adalah silakan membuat topi yang terbuat dari kertas tadi yang sudah Miss sebutkan langkah-langkahnya, dan Miss minta hanya hasil topinya, nggak videonya. Setelah anak Miss Ana buat topinya, nah hasil topinya itu yang dikirim ke Miss Ana ya anakku, bukan videonya. Oke, bisa dipahami ya aku? Oke, demikianlah pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Tapi sebelum kita akhiri, mari kita ulang kembali materi kita tadi, yaitu tentang apa sayang? Iya, yaitu mencari masalah di dalam sebuah teks dan cara menyelesaikannya juga. Kemudian juga tentang pembagian yang hasilnya sudah diketahui, dan juga tentang apa sayang? Iya, yaitu tentang teknik ataupun cara membuat topi dari kertas. Itulah materi kita kali ini, semoga bermanfaat di rumah, dan tetaplah nak berdoa agar pandemi ini cepat berlalu dari negeri kita sehingga kita bisa bertatap muka langsung ya nakku. Bisa akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya.